Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kalian masih bersemangat dalam menjalani aktivitas belajar di SMK Negeri 1 Wonosari, walaupun dalam kondisi yang sangat terbatas ini. Jadi kita harus online ya, atau daring. Oke, untuk pertemuan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai sedikit gambaran tentang dunia kerja dan cara beradaptasi di lingkungan kerja yang baru. Jadi ini untuk bekal kalian nanti kalau kalian sudah memasuki dunia kerja. Oke, yang ingin saya sampaikan, mungkin kalian bisa mengingat-ingat dulu waktu pertama masuk sekolah. Mungkin kalian merasa, bagaimana sih pertama masuk sekolah, saya harus beradaptasi seperti apa, apakah teman-teman saya menerima saya, atau mungkin dan lain sebagainya. Mungkin kalian flashback lagi ke hal-hal tersebut. Jadi apakah untuk masuk ke dunia yang baru kita itu harus seperti apa, seperti itu. Oke, dalam setiap lingkungan baru utamanya termasuk lingkungan kerja selalu membutuhkan proses yang disebut dengan adaptasi yaitu bagaimana cara kita beradaptasi, bagaimana cara kita membaur dengan orang-orang baru, seperti itu. Oke, adaptasi dapat dilakukan baik di dalam lingkungan kerja maupun di lingkungan sekolah, ataupun kalian mungkin pindah tempat, tempat tinggal, seperti itu akan membutuhkan untuk cara beradaptasi. Oke, di sini Bu Lisa punya tips-tips cara beradaptasi di lingkungan kerja seperti apa. Yang pertama saya akan menjelaskan poin yang pertama. Poin yang pertama ada hargai budaya perusahaan, nanti akan saya jelaskan. Poin kedua open mind atau membuka diri. Yang ketiga ketahui dengan baik tugas-tugas dan kewajiban kalian. Yang keempat ada tahu kapan kalian harus perlu bantuan. Yang kelima mempelajari gaya-gaya berkomunikasi. Yang keenam mintalah penilaian. Oke, kita lanjut ke yang poin pertama. Poin pertama di sini ada hargai budaya perusahaan. Seperti apa untuk menghargai budaya di perusahaan? Misalnya mengharuskan karyawan untuk mengenakan busana formal di kantor. Jadi kalian harus menyesuaikan busana yang di kantor yang dikenakan itu seperti apa. Jadi kalian harus menyesuaikan. Tidak ada alasan bagi kalian untuk nekat melakukan sesuatu seenaknya diri kalian. Mungkin kalian seenaknya sendiri. Kalau misalnya di lingkungan kerja kalian tidak boleh menggunakan jeans, berarti jangan digunakan jeans. Itu adalah salah satu bentuk cara kalian untuk beradaptasi. Kalau kalian melanggar, berarti kan akan ada konsekuensi. Entah kalian akan diberi SP atau mungkin kalian akan dipecat, seperti itu. Jadi kenali budaya di perusahaan itu seperti apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Selanjutnya poin yang kedua ini ada open mind atau membuka diri atau berbaurlah. Seperti apa? Selama bulan-bulan pertama bekerja, coba untuk membuka diri, berbicara dengan teman satu tim untuk memahami berbagai proses dan prosedur yang ada. Kalian punya kesempatan untuk memberikan masukan, tapi terlebih dahulu dapatkan dulu kepercayaan atau respect dari tim. Jadi kalau misalnya kita jadi orang baru, kita boleh kok ngasih masukan, tapi lebih banyak kita harus yang diberi masukan karena kita adalah orang baru, seperti itu. Yang ketiga, ketahuilah dengan baik tugas-tugas dan kewajiban kalian. Jadi jangan sok pintar. Boleh pintar ya, tapi tidak boleh sok pintar. Karena kalau sok pintar itu kita nggak tahu kondisinya seperti apa, kita ujuk-ujuk melakukan sesuatu. Nanti kalau ada salahnya kan kembali ke diri kita sendiri. Oke, temu manajer atau atasan langsung, diskusikan mengenai cakupan pekerjaan Anda. Ini berkaitan dengan SOP. Ajukan pertanyaan, misalnya apa prioritas atau isu terbaru yang perlu saya ketahui, seberapa sering dan bentuk apa yang harus mengupdate laporan mengenai proyek, seperti itu. Banyak hal yang mungkin kalian harus tanyakan kepada pimpinan kalian. Bagaimana kinerja kamu, itu juga tanyakan. Kalau misalnya kalian sudah beberapa bulan kerja di sana, pemahaman yang jelas mengenai hal-hal tersebut akan membantu bekerja secara efektif. Jadi ini akan membantu kalau kalian tahu tugas dan kewajiban kalian di perusahaan tersebut. Selanjutnya, poin yang selanjutnya tahu kapan perlu bantuan. Jadi
Kalau kalian merasa kesulitan, jangan segan untuk meminta bantuan. Karena ketika kalian nekat untuk melakukannya sendiri, nanti akan jadi salah. Lebih baik bertanya, bagaimana ini seharusnya dikerjakannya seperti apa. Oke, faktor lain yang menentukan sukses Anda sebagai karyawan baru adalah kesediaan untuk berterus terang. Jadi kalau kalian menutup-nutupi, kalian nggak bisa, tapi kalian pura-pura bisa, nanti akan jadi keliru seperti itu. Oke, poin yang selanjutnya adalah pelajari gaya-gaya berkomunikasi. Berkomunikasi di sana itu seperti apa sih? Nggak akan sama dengan di sekolah. Kalau mungkin di sekolah kita bisa selengean, mungkin kita bisa bercandanya berlebihan. Tapi kalau di lingkungan pekerja, apakah seperti itu? Nah, kalian perlu tahu lingkungan kerja kalian itu komunikasinya seperti apa, harus seperti apa. Nah, itu yang nggak perlu kalian pelajari di sana. Ini ada penjelasannya. Luangkan waktu untuk bersosialisasi dan siap untuk hal-hal yang mendesak. Ada atasan yang lebih suka di email, ada juga yang lebih mengutamakan komunikasi lewat telepon, atau lebih suka kalian berkomunikasi secara face to face, seperti itu. Pelajari perbedaan-perbedaan seperti itu supaya kalian lancar bekerjanya, jadi kalian tidak keliru. Poin selanjutnya adalah setelah sudah kalian melakukan semua tips tadi, mintalah penilaian. Penilaian ini adalah evaluasi, di mana kalian perlu evaluasi dari penilaian orang lain. Evaluasi resmi mungkin akan dilakukan 3 atau 6 bulan kemudian. Ini biasanya ada masa trainingnya, itu yang disebut dengan evaluasi. Tapi kalian bisa meminta supervisor atau manajer untuk memberikan penilaian selama mungkin 1 bulan. Ketika kalian sudah bekerja, kalian bisa minta penilaian kepada manajer kalian atau atasan kalian, seperti apa kinerja kamu, apa yang harus ditingkatkan, supaya kalian lolos di masa training tadi. Jadi kalian bisa lanjut untuk bekerja di sana. Ini untuk pekerja-pekerja yang baru biasanya kan ada masa trainingnya, dan di masa training kalian itu adalah kesempatan kalian memberikan yang terbaik di masa training itu tadi. Jadi kalian sebelum dievaluasi oleh perusahaan, tapi kalian minta evaluasi terhadap atasan kalian, seperti itu. Oke. Dan setelah itu kalian boleh diskusikan apa yang kurang dari kinerja kalian, sehingga di masa training tadi kamu bisa mengevaluasi diri kamu sendiri, terus meningkatkan apa yang kurang, dan menjauhkan diri kalian dari hal yang tidak boleh dilakukan oleh perusahaan, sehingga masa training kalian lulus dan kerja kalian bisa lancar, seperti itu. Oke, sekian materi dari Bu Lisa. Untuk penugasannya silakan seperti biasa, kalian klik di form pengerjaan tugasnya. Nanti tugasnya akan saya lihat. Tugasnya adalah review atau rangkum apa yang sudah saya sampaikan, apa yang sudah kalian pelajari dari penyampaian saya tadi. Silakan dirangkum, direview di Google Form tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian selalu bahagia dan tetap bersemangat. Karena ini sudah kelas 12, saya harapkan kalian terus meningkatkan apa yang ada di dalam diri kalian, karena setelah ini kalian sudah memasuki dunia kerja. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.